Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia 6 yang berjudul Kebijakan Ekonomi, Politik, dan Kepartaian Masa Reformasi, yang dimana beranggotakan Arvina Santori, Rizky Dini Pangestu, dan Niken Septiarini. Yang pertama adalah periode akhir Orde Baru, krisis multidimensional menjelang akhir Orde Baru. Yang pertama adalah adanya krisis moneter. Pada tahun 1997, krisis moneter menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rupiah pada awal bulan Juli 1997 berada pada posisi nilai tukar 2.500 rupiah US dollar yang terus mengalami kemerosotan. Hingga 9%, Bank Indonesia pun tidak mampu membendung nilai rupiah yang semakin merosot. Hingga bulan Januari 1998, Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF. IMF bersedia mengucurkan dana kepada Indonesia dengan syarat Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi dana pokok seperti listrik dan BBM. Selain itu, Indonesia diminta menutup 16 bank swasta. Pada saat krisis semakin memanas, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada awal tahun 1998 terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota. Etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap mendominasi perekonomian Indonesia. Selain itu, di beberapa daerah itu terjadi kerusuhan dan penjarahan terhadap masyarakatnya. Hingga adanya kerusuhan dan penjarahan merupakan gejala krisis sosial pada saat itu. Selanjutnya adalah krisis ekonomi. Munculnya krisis moneter pada sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia dan dunia usaha. Turunnya rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal terpuruk sejumlah perusahaan baik skala besar maupun skala kecil. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dimana dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan pengangguran yang melonjak ke level yang tertinggi. Dan ditambah naiknya harga barang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus meningkat mencapai 50% dari total penduduk. Pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kenaikan tersebut berdampak pada naiknya biaya angkut dan bahan pokok kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut memicu gerakan massa yang sangat besar dan tidak terkendali. Di tengah maraknya demonstrasi, Presiden Soeharto justru menghadirkan konferensi G15 di Kairo, Mesir. Menjelang keberangkatan, Presiden Soeharto meminta masyarakatnya tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selanjutnya adalah krisis politik. Gejala yang mengarah terjadinya krisis politik telah ada sejak peristiwa 27 Juli 1996, di mana peristiwa itu sudah kerusuhan dan perusahaan gedung DPD di PDI yang membawa korban jiwa, di mana pertikaian politik terus berlangsung sepanjang 1996 pada waktu itu. Selanjutnya adalah krisis hukum. Pada masa Orde Baru, lembaga kehakiman sering menjadi pelayanan kepentingan para pengusaha. Kondisi tersebut terus jelas menyimpang dari pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya adalah krisis kepercayaan. Munculnya krisis kepercayaan disebabkan oleh penyimpangan demokrasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Orde Baru dianggap tidak menjalankan demokrasi secara benar karena Golkar selalu meraih kemenangan mutlak dalam pemilu. Situasi tersebut terparah dengan banyak anggota pemerintah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN, di mana krisis ekonomi, politik, dan hukum menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Selanjutnya adalah krisis kepercayaan ini semakin bertambah setelahnya terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi. Masyarakat menganggap pemerintah Orde Baru telah melakukan pelanggaran HAM pada waktu itu. Dengan menguatnya kepedulian masyarakat terhadap demonstratisasi dan HAM menjadikan pemerintahan Orde Baru kehilangan pamor pada waktu itu. Selanjutnya adalah pengunduran diri Presiden Soeharto.
Kondisi Indonesia yang tidak terkendali memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir pada tanggal 19 Mei 1998. Soeharto bertemu dengan 9 pemimpin Islam terkemuka termasuk Abdurrahman Wahid dan Nurholis Masjid. Presiden Soeharto meminta pendapat mereka apakah sebaiknya ia memang harus turun jabatan. Presiden Soeharto menyatakan mereshuffle kabinet pembangunan menjadi kabinet reformasi. Presiden Soeharto mengumumkan bahwa ia akan turun dari jabatan pada masa reformasi dan mengundurkan diri setelah pemilu yang diadakan pada waktu itu. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, seluruh insan pertelevisian dipanggil ke Istana Negara untuk mengabadikan momen pengunduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu. Di mana Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sesuai pasal 8 Undang-Undang 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie akan melanjutkan sisa masa jabatan Presiden. Wakil Presiden B.J. Habibie pun segera dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga periode 1998 sampai 1999. Pada saat itu, Wakil Presiden B.J. Habibie mengucapkan sumpah dengan disaksikan oleh Ketua MA. Selanjutnya, Wiranto mengumumkan bahwa ABRI tetap melindungi keselamatan keluarga Soeharto. Peristiwa pengunduran diri Soeharto tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dan menjadi awal masa reformasi Indonesia. C. Perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Ketika Presiden Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa pada waktu itu, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri yang ada di seluruh Indonesia dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk, dan ditambah diperparah oleh musim kemarau pada waktu itu. Kemarau yang sangat panjang yang disebabkan oleh El Nino pada waktu itu yang mengakibatkan turunnya produksi beras pada waktu itu. Namun pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangun pada tanggal memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok pada waktu itu, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangun adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberikan peran perusahaan kecil karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Presiden Habibie memerintahkan bahwa departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangan yang perlu diperbarui antara lain adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi di bidang politik. Beberapa hal yang dilakukan Presiden B.J. Habibie adalah: yang pertama adalah diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas, dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor Kebebasan berpolitik. Yang kedua adalah kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pada pertengahan bulan Oktober 1998,
tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk menjelang pemilihan umum. Partai politik terdaftar mencapai 141 partai setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 95 partai dan berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai saja waktu itu. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Pelaksanaan pemilu 1999 boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa presidennya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik, yang 5 sebelumnya menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu. Pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Reformasi bidang ekonomi, kesesuaian tentang TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan 2 arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu pengulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan ketersediaannya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Pada masa Presiden B.J. Habibie, pembangunan kelautan Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan kelautan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan yang yuridis nasional yang didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Indonesia. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik, dan perawatan kapal, pengembangan budidaya laut melalui pemanfaatan bioteknologi. Selanjutnya, reformasi bidang hukum dan pertahanan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yaitu pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Pencapaian lain pemerintah Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama. Namun di sisi lain, ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas, dan merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Selain gagasan-gagasannya yang kontroversial mengenai pencabutan TAP MPRS, mengenai pelarangan komunisme,
dan gagasan pembukaan berhubungan dagang dengan Israel, hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR, dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberi keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Selanjutnya, periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambahkan beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk komisi tindak pidana korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya ada reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya, reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat melalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Selain upaya pemerintahan untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai dengan 2004. Sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai dengan 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Selanjutnya, periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500.000 rumah tangga. Isikan di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar 1,390 juta. Selanjutnya, reformasi di bidang politik. Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah.
Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49. Selanjutnya, periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Akibat naiknya harga minyak dunia, kenaikan BBM berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok dan tarif kendaraan umum yang cukup meresahkan rakyat. Di bidang kelautan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan kertas terhadap pencurian ikan ilegal. Ia meminta diadakan razia dan memberikan sanksi berupa penenggelaman kapal asing yang melanggar aturan. Sementara itu, Joko Widodo membagi 1099 untuk traktor tangan disumbang dengan harapan dapat menggenjot produksi pertanian. Selanjutnya, desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupa untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999, sering dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini telah direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran belanja transfer pemerintahan pusat ke daerah setiap tahun meningkat. Peningkatan ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong perekonomian daerah, terutama kabupaten atau kota sebagai sumber pertumbuhan nasional. Peningkatan transfer ke daerah ini bukan hanya dapat mendorong pertumbuhan, tetapi juga dapat mengurangi ketimpangan daerah yang masih tertinggal dari segi infrastruktur akan mendapat alokasi transfer ke daerah yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepartaian masa reformasi. Pada masa reformasi 1998 terjadi liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik. Politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi.
Partai politik adalah sebuah lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dalam bernegara, terutama negara demokrasi, khususnya pada masa sekarang atau masa setelah reformasi. Perubahan yang menonjol pada sistem kepartaian di era reformasi dibandingkan dengan era sebelumnya adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintahan. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa politik, dan kian mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan kepartaian di Indonesia. Perkembangan partai politik pada masa reformasi. Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau untuk membentuk partai politik. Setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan partai politik serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Pada awal reformasi, jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu di tahun 1999, hanya sekitar 48 partai politik. Menghadapi pemilu 2004, jumlah partai politik yang dibentuk semakin banyak. Ada sekitar lebih dari 200 partai politik yang berdiri. Dari jumlah partai politik tersebut, sebanyak hanya 50 partai politik yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 parpol yang ikut pemilu 2004. Pada pemilu 2009, jumlah partai politik yang dibentuk sekitar 132 partai dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi, sehingga dapat mengikuti pemilu ditambah dengan 16 partai politik yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET atau electoral threshold sebanyak 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Persoalan yang muncul terkait dengan banyaknya partai politik yang dibentuk dan mengikuti pemilu tersebut tidak berbanding lurus dengan fungsi-fungsi yang diembannya. Partai politik yang ada sangat mengecewakan rakyat karena tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya malah memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya. Kelemahan dan kelebihan sistem kepartaian. Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik. Dengan kata lain, sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian di era reformasi menggunakan sistem multipartai, atau lebih spesifik lagi pada era reformasi menggunakan sistem multipartai ekstrim yang disebabkan banyaknya partai yang bermunculan. Sistem ini banyak dituding oleh para ahli tidak sesuai dengan perkembangan partai politik. Dengan kemudahan pendirian partai, banyak partai bermuncul, tetapi tidak disertai kualitas kelembagaan partai yang baik. Persoalan tersebut ditambah lagi dengan sistem kepartaian tidak kompatibel dengan sistem pemilu. Kedua sistem tersebut tidak saling menopang sebagai satu kesatuan sistem,
sehingga tidak tercapai harmonisasi antara maksud dan tujuannya untuk menyokong efektivitas sistem pemerintahan yang presidensil. Sistem presidensil tidak kompatibel dengan sistem multipartai ekstrim. Idealnya untuk sistem presidensil menggunakan sistem multipartai yang sederhana, sehingga jumlahnya tidak lebih dari 5 partai politik. Dampak lain seperti sistem presidensial tidak kompatibel dengan pelembagaan partai politik yang lemah. Sistem presidensial juga tidak kompatibel dengan sistem pemilu terbuka murni yang disproporsional. Sistem multipartai ekstrim itu mengakibatkan capaian produk legislasi yang begitu rendah. Sistem multipartai ekstrim tersebut hanya menimbulkan tekanan politik yang justru melemahkan kedudukan presiden. Berdasarkan uraian tersebut, jelas sekali sistem kepartaian di era reformasi mempunyai banyak kekurangan. Namun bukan berarti sistem kepartaian ini tidak memiliki kelebihan. Kelebihan sistem kepartaian di era reformasi antara lain dapat mengakomodir keanekaragaman budaya politik masyarakat, perbedaan ras, agama, dan suku bangsa. Walau banyak kelemahan pada sistem multipartai ekstrim namun masih dipertahankan oleh pemerintah hingga saat ini. Sistem kepartaian era reformasi. Partai politik di era reformasi belum dapat berperan menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pemilihnya. Saat memasuki reformasi, partai politik dihadapkan pada tuntutan dan harapan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik. Pada masa Orde Baru, partai politik tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal. Namun, berbeda dalam era reformasi, sistem kepartaian mengalami banyak perubahan. Partai politik mempunyai ruang yang jauh lebih luas untuk berkembang. Dalam perkembangannya, banyak faktor yang membuat tingkat kelembagaan partai belum berkembang dengan baik. Salah satunya adalah yang pertama, partai-partai yang ada umumnya relatif baru, sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Selain itu, partai-partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu, sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik. Di samping itu, elit-elit partai banyak yang belum menjadikan ADART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Ditambah lagi tradisi berpartai yang menghormati perbedaan budaya politik yang demokrasi di kalangan elit partai belum tumbuh dengan subur. Tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap partai politik sangat kurang dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintahnya. Peran partai penguasa dan oposisi era reformasi. Yang pertama, peran partai penguasa. Kondisi partai politik penguasa era reformasi pada awalnya diharapkan mampu mendobrak budaya dan sistem kepartaian yang tidak sehat atau absurd. Ternyata mengalami hal yang serupa kala Orde Baru berkuasa. Partai pemenang pemilu atau partai penguasa terbelenggu, bahkan dibelenggu oleh kepentingan elit-elit partai dan kelompok-kelompok tertentu. Partai penguasa era reformasi cenderung arogan, eksklusif, dan diskriminatif. Kondisi partai seperti ini tentu saja telah memunculkan kesan bahwa partai hanya menjadi alat pemburu kekuasaan. Akibatnya, aktivitas yang dilakukan sebuah partai hanya sebatas dalam upaya untuk meraih kekuasaan formal kenegaraan atau public office. Yang kedua, peran partai oposisi.
Peran dan posisi partai oposan dalam mengisi reformasi boleh dikata mengalami kegagalan total. Banyak hal yang menjadi kendala kegagalan oposisi politik di Indonesia selama ini. Mulai dari tidak adanya format oposisi yang ideal yang siap untuk diterapkan. Di sisi lain, partai politik yang bertekad menjadi barisan oposisi selama ini juga tidak berpijak pada landasan ideologi atau format visi misi yang sama, sehingga sangat sulit membangun kekuatan oposisi yang solid. Selain itu, oposisi gagal karena oposisi masih dipahami hanya sebatas mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah yang tidak populis, tanpa disertai solusi kebijakan alternatif yang bisa ditawarkan kepada pemerintah. Partai oposisi seharusnya membangun demokrasi yang mempunyai check and balance yang sesungguhnya, memberikan solusi atau jalan keluar yang konkret tentang sesuatu yang dikritisi. Pada perkembangannya, partai oposisi di Indonesia sebenarnya mendapat ruang gerak yang jauh lebih bebas dan luas setelah reformasi. Tetapi, politik oposisi dari para oposan, politik tidak mengalami kemajuan yang substansial. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipikirkan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di masa yang akan datang.